ODP. Jangan. Siap. Nah untuk PDP, untuk yang di M Jamil, nah berita terakhir jadi 15 sekarang. Yang M Jamil, yang Ahmad Muhtar tetap masih 9. Nah itu kondisinya. Yang dikirim ke labor Kementerian. Yang lab itu 14 plus 1 15, tambah satu lagi mungkin sekarang yang baru masuk tadi. Jadi Antisipasi perantau yang datang mana? nah antisipasi perantau yang datang, insya Allah kita akan membuat surat imbauan kepada perantau untuk tidak dulu pulang ke kampung halaman. Khawatir mereka datang membawa virus yang berdampak kepada keluarganya dia sendiri. Kasihanilah keluarga dia di kampung, kalau memang dia membawa, akibatnya mungkin bapak ibu saudara kena. Nah biarkanlah dia di Jakarta, dan di Jakarta insya Allah penanganan kesehatan bagi mereka yang terkena pun bagus sekali. Artinya sudah maksimal diberikan kesempatan, bahkan mungkin lebih baik kalau dia sakitnya di Padang. Paham maksudnya kan? Nah, jadi jangan sampai paham. Di Jakarta itu karena banyak difokus ya. Sekarang kita masih APD aja kurang, pesan lagi kurang, pesan lagi kurang. Nah itu contoh. Jadi kita imbau untuk sementara tetap ada di Jakarta. Yang di Jakarta aja Pak, daerah lain enggak? Oh semuanya. Semuanya. Medan juga. Medan tadi saya dengar dari Pak Dirut udah 36. Bos itu lonjakan tinggi sekali kemarin, cuma 2, 3. Kok bisa langsung 36 ya? Mungkin yang itu yang datang dari luar itu ya. Rencana penutupan BIM itu mana? Hah? Rencana penutupan BIM itu? Bukan, BIM tidak bisa kita menutup, GM pun tidak bisa menutup kecuali pusat melalui Menteri Perhubungan. Nah, itu yang mungkin, tapi ya minimal kita menghimbau lah. Ya. Tapi sekarang trennya 2 hari 3 hari terakhir ini kedatangan lebih banyak daripada keberangkatan. Kedatangan 3.000, keberangkatan cuma 1.000. Juga bisa Pak. Iya, rumah sakit daerah siap-siap semua. Udah Rabu kemarin kita udah rapat. Yang sudah clear dapat persetujuan dari pusat itu rumah sakit Unan. Insya Allah berapa hari ini selesai bangunan WC-nya untuk fasilitas. Kalau yang di Pauh itu Pak, yang tadi Kemendagri. Itu Badiklat. Ya, itu adalah tempat diklat. Nah, difungsikan Cuma untuk karantina. Kalau diperlukan nanti itu bisa juga. Ya, terus rumah sakit daerah juga banyak. Kan setiap kota-kota punya rumah sakit daerah. Itu bisa juga. Tapi bertahap kita, karena kan begini Pak ya, untuk menjadikan rumah sakit itu kan mesti izin pusat juga ya. Ya. Jadi untuk izin pusat juga. Jadi kita nih yang udah dapat izin nih, pertama Ahmad Muhtar, M Jamil, Ahmad Muhtar, sekarang rumah sakit Unan. Berarti untuk berikutnya kan kita mesti ajukan lagi koordinasi juga. Jadi begitu, termasuk juga lab yang untuk mendiagnosa juga kita baru dapat izin. Kedokteran Unan udah dapat sekarang. Jadi total kapasitas rumah sakit kita berapa Pak? Ruang isolasi. Kalau kita berapa di Kalau di M Jamil 17 ruang 17 isolasi. Ya. Unan berapa kira? 23. Iya. Unan 23. Muhtar tapi udah 9 sekarang dia, bisa 9. Sekarang udah 9. Ya 9 tambah 17 tambah 23. Nah, itulah. Unan kapan? Unan ini kan mungkin 2-3 hari selesai lah. Ini kan cuma WC aja, WC-nya. Jadi protapnya itu fasilitas untuk tempat isolasi itu mesti ada WC kamar mandi segala macam lengkap. Jadi kamarnya, jadi itu yang nggak ada. Nah sekarang lagi dibangun oleh PU kami. Ya PU kita ada, insya Allah selesai dalam waktu dekat. Pak, APD sudah sampai Jakarta Pak, itu untuk Sumbar gimana Pak? Ini tadi udah datang 9 ton. Tadi kata Pak Wagub. Cuma ini Pak Wagub lagi dapat nih. yang dari Cina itu Pak, yang dijemput di Cina itu ini kita alokasi kita ini berapa? lagi dibicarakan Pak Wagub. Berapa untuk Permintaan kita itu, berapa? Pak coba nanti tanya Pak Wagub. Berarti yang lab Unan itu besok hari Selasa ya? Udah bisa berfungsi Pak, itu Pak ya? Ya, Sudah Selasa. Besok udah bisa. Pak, pengawasan Dan di satu daerah. hari bisa 200. Jadi yang ODP itu bisa lewat tuh sehari habis. Udah selesai 1 kali 24 jam. 4-5 jam udah selesai. Tapi tadi kekurangan Kurang dari tenaga 24 Pak. jam. Ya udah kan nanti kita bantu. Pak, pengawasan di daerah perbatasan itu gimana Ya perkembangannya hari nanti ini kan Pak? kita nunggu termogannya. Termogan udah jalan, beberapa udah jalan. Nah tadi kita udah seriuskan dukungan dari kepolisian. Karena polisi itu yang bisa berhak untuk memberhentikan orang di jalan raya kan dia. Nah udah. Soalnya nanti dengan Satpol PP dan semua itu udah keputusan kita, tinggal pelaksanaan. Itu 24 jam Pak? 24 jam. Tapi semua perbatasan ya Pak ya? Semua perbatasan darat yang kita lakukan. Pak, ya. Anggaran kita insya Allah dari instruksi presiden sudah keluar,
Mendagri keluar, Menteri Keuangan keluar. Itu kita udah ada banyak caranya. Dari Menteri Keuangan itu ada namanya DAK fisik bisa kita pakai dulu. Kemudian dari Mendagri yaitu menggeser-geser boleh, menggeser-geser uangnya yang nanti dipakai mungkin bulan Oktober, November, Desember dipakai dulu sekarang, nanti diganti dengan APBD perubahan. Kemudian dari BPD mengingatkan juga melalui Presiden juga ada arahan menggunakan undang-undang kebencanaan. Nah, dari semua dikumpul-kumpulin, insya Allah kita dari provinsi bisa siapkan 22 miliar, ya 22 miliar. Nah, kota kabupaten pun harapan demikian juga. Kalau status kita ini Pak, apakah sudah siaga atau tanggap atau gimana Pak? Kita gini, kalau kita udah tanggap darurat, Oke. ya secara BD, ya udah tanggap darurat karena kan banyak definisi dan kriteria, yaitu di mana kita sudah meliburkan siswa, dan juga hari ini kita juga merumahkan pegawai Pemprov mulai hari ini, ya mungkin siang ini sudah mulai efektif. Kita juga meliburkan ASN, tapi juga selektif toh, sifatnya selektif ya. Selektif artinya tidak semua ya, karena kita juga perlu pelayanan publik dan kita masih banyak hal yang kita lakukan untuk kita kerjakan. Oke, sama. Sampai Kita buat per minggu dulu sampai 31 Maret, nanti perpanjang lagi nanti. Ya. Oke, apalagi? Kendala kita saat ini apa nih Pak? Ya Terbesar, itu Pak? alat itu Pak. APD, Pak, ya? APD, pakai mogan. Karena begini, APD itu dipakai habis. Disinfektan dipakai habis. Masker dipakai juga habis. Nah, habis itu kan perlu disiapkan lagi. Kemarin kita baru dapat 1000 habis langsung. Saya 2 hari habis. Nah, jadi nggak pernah cukup. Katanya juga M Jamil pesan 10.000 ya. Iya. Nah, ini juga belum dapat juga. Ya, boleh. Nah, nanti kita ini kan. Nah, jadi itu saja, dan itu masalah kebanyakan di semua daerah. Pak, yang tadi malam itu ada dari Damas Raya dirujuk ke Jamil. Udah Informasinya dari Makassar berarti ya? Pak? Iya, ada dari Goa itu ada 30 orang Oh. masuk ke Damas Raya. Pak Bupati nelfon saya, ada 1 orang kalau nggak salah yang demam, itu masih ditangani di rumah sakit daerahnya Damas Raya. Tapi tadi malam dirujuk ke Jamil informasinya. Nah, katanya ya, tapi apakah itu yang datang satu sekarang? Mungkin ya, mungkin yang satu Mungkin ya? pagi. Yang satu pagi tadi ya. dari terusan Pak. Oh, Tarusa berarti enggak. Oh. Karena gini, sesampainya di Rumah Sakit M Jamil tidak otomatis. Ya, tidak otomatis. Ya, Pak Direktur ya. Ya, Pasien datang dari daerah itu ke M Jamil tidak otomatis langsung diisolasi. Ada istilah pemilahan. sis rute namanya. Nah, Jadi dicek ada dulu, ini dulu. Kalau dia jantungnya di ronsen, perbarunya di ronsen nggak ada apa laboratorium, ya mungkin pasien biasa. Artinya dia tidak dirujuk ke Jamil Pak, yang dari Damas Raya itu? Ya mungkin dirujuk, tapi kan masuk ini. Tidak Jadi masuk kan- isolasi gitu? Iya kan, setiap yang dirujuk itu kan tidak harus otomatis diisolasi. Iya. Dia dicek dulu ronsennya, paru-parunya, dicek dulu segala macam. Adalah teknis klinisnya. Iya. Kalau ternyata dia tidak punya potensi dan bakat untuk menjadi corona itu, mungkin dia demam biasa. Ya udah masuk ke perawatan biasa. ODP dia. ODP. Nah, tapi tidak masuk ke isolasi. Tapi bagi yang pulang dari Makassar tablik itu Pak, apakah prioritas pengawasan kita? atau- Sudah, kami sudah melalui intelijen juga ya, bekerjasama untuk mendata semua Sumatera Barat yang datang dari Goa, termasuk yang juga yang datang dari istimewa yang ada di Malaysia. Tapi ini mohon jangan dipelintir ya, ini karena ini jamaah tablik ini kan unsur agama, dan jangan kita istilahnya mengawasi, enggak nih off the record-nya begini, ini kan mereka datang berpeluang